Halo teman-teman. Kekaisaran Mongol ada selama abad 13 dan 14. Dan diakui sebagai kekaisaran, memiliki daratan terbesar dalam sejarah. Pada puncaknya membentang dari Eropa Timur, ke Laut Jepang, memanjang ke anak benua India dan Timur Tengah, meliputi sekitar 24 juta km. Dalam hal total luas daratan, kerajaan Mongol menempati urutan nomor 2. Nomor 1 adalah kerajaan Inggris, dengan luas 35,5 juta km. Dan disusul oleh Kekaisaran Rusia, dengan luas 22,8 juta km. Sejarah telah lama berlalu, tetapi tanah tempat kerajaan berasal masih hidup sampai sekarang. Inggris dan Federasi Rusia sama-sama menjadi negara dengan ekonomi dan militer paling kuat di dunia. Bagaimana dengan Mongolia? Setelah digulingkan oleh Istana Ming pada tahun 1368, keturunan Jenghis Khan yang tersisa kembali ke Mongolia dan memerintah sampai tahun 1635. Kemudian diserbu oleh Istana Qing, dan diperintah oleh Istana Qing selama lebih dari 200 tahun. Pada tahun 1912, ketika dinasti Qing runtuh, Mongolia menjadi negara merdeka. Namun segera, negara itu berada di bawah kendali Uni Soviet, kekuatan yang membantu mereka memperoleh kemerdekaan dari Cina. Secara khusus, bagi dunia, mereka adalah negara-negara merdeka, tetapi tunduk pada kontrol politik, ekonomi, dan militer Uni Soviet. Baru pada tahun 1991, ketika Uni Soviet benar-benar runtuh, Mongolia benar-benar menjadi negara merdeka. Oleh karena itu, keturunan Jenghis Khan mengecewakannya. Mereka mengubah kerajaan besar menjadi negara yang diperintah dan bergantung selama lebih dari 3 abad. Saat ini, Mongolia adalah negara kecil dalam segala hal kecuali area. PDB pada 2019 hanya 13,8 miliar dolar. Di mana, ekspor menyumbang 50,7% dari PDB. Ekspor sebagian besar terkait dengan mineral, menyumbang lebih dari 90% dari nilai ekspor. Selain penambangan, tambang, ternak adalah sumber pendapatan utama bagi orang Mongol. Saat ini sekitar 30% dari populasi adalah nomaden atau semi-nomaden. Mereka hidup dengan menggembalakan ternak. Menurut statistik, jumlah sapi di Mongolia pada 2019 adalah sekitar 71 juta ekor. Yang paling banyak adalah domba, kambing, kerbau, kuda, dan unta. Jika dibagi rata-rata, setiap orang nomaden saat ini memelihara sekitar 71 ekor sapi. Artinya, mereka tidak perlu khawatir mati kelaparan. Populasi Mongolia saat ini hanya sekitar 3,3 juta orang. Itu jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan luas 1.564.000 km persegi. Untuk menjelaskan ini, mari kita lihat peta. Di selatan Mongolia adalah Gurun Gobi. Di utara dan barat sebagian besar adalah pegunungan. Sisanya adalah padang rumput yang luas di timur. Stepa akan menjadi tempat di mana pertanian dapat dibudidayakan, tetapi cuacanya terlalu keras. Musim dingin itu dingin, musim semi bersalju, musim panas adalah kekeringan. Jadi hanya cocok untuk pertumbuhan rumput. Karena itu, sejak zaman dahulu, bangsa Mongol memiliki gaya hidup nomaden, mengandalkan ternak. Karena perjalanan terus-menerus, membesarkan anak kecil adalah ketidaknyamanan. Jadi mereka lebih jarang melahirkan. Selain itu, di bawah kekuasaan dinasti Qing, bangsa Mongol mengalami pembantaian yang diperkirakan akan punah. Menurut beberapa statistik, sekitar 80% populasi terbunuh. Selain itu, di bawah pengaruh Buddhisme Tibet, banyak pria Mongolia menjadi biksu, tidak dapat memiliki anak. Secara militer, Mongolia sangat lemah, dengan kekuatan reguler hanya sekitar 10.000 orang, anggaran pertahanan 155 juta dolar tahun ini. Secara keseluruhan, tidak ada yang istimewa untuk diingat, karena Mongolia menempati peringkat ke-105 di dunia. Kami tidak akan berbicara tentang ekonomi dan militer lagi. Masalah ini agak membosankan ketika berbicara tentang Mongolia. Sekarang kita akan belajar beberapa hal menarik tentang negara ini. Nama Mongolia berarti berani. Nama ibu kotanya, Ulaanbaatar, berarti pahlawan merah. Mongolia adalah rumah bagi kuda tahi, satu-satunya kuda liar di dunia. Unta Baktria, unta berpunuk 2 yang terkenal adalah hewan asli Mongolia. Selain itu, sepertiga dari macan tutul salju dunia tinggal di Mongolia. Ia juga merupakan hewan paling umum kedua di dunia. Untuk perumahan, sekitar 30% penduduknya adalah nomaden atau semi-nomaden, sehingga mereka tinggal di rumah-rumah darurat seperti tenda yang mudah dibongkar dan dipindahkan. Mongolia juga merupakan rumah bagi gulat, yang diadakan setiap bulan Juli, yang dikenal sebagai Naadam, yang berarti permainan. Setiap turnamen memiliki sekitar 6.000 gladiator dan menjadi turnamen dengan jumlah peserta terbesar di dunia. Hal yang sengit adalah bahwa siapapun dapat berpartisipasi dalam kompetisi, terlepas dari beratnya. Dari segi musik, mungkin tidak ada penyanyi di dunia yang bisa menyanyikan lagu-lagu Mongolia. Mereka menggunakan teknik bernyanyi dengan tenggorokan dan hidung pada saat yang sama, menciptakan 2 suara yang berbeda pada saat yang bersamaan. Kami akan mendengarkan sepotong untuk melihat betapa sulitnya itu.
Sejujurnya, saya tidak mengerti apa yang mereka nyanyikan, tapi kedengarannya bagus. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.